Diadaptasi dari novel berjudul Trash atau Sampah karya Andy Mulligan, terbitan tahun 2012. Film berjudul yang sama tahun rilis 2014 ini mengisahkan perjalanan bocah-bocah pemungut sampah menjadi pahlawan dalam melawan sampahnya sistem pemerintahan yang korup. Mereka berhasil membongkar kelakuan-kelakuan aparat penegak hukum yang dipelihara oleh pengusaha-pengusaha yang berkelakuan sampah. Untuk memaksimalkan daya nalar dalam mencerna isi dari film ini, siapkan headsetnya, kemudian kopi tubruknya ditemani oleh gorengan khas Brazil. Seorang lelaki bernama Jose Angelo dikagetkan dengan kedatangan pasukan polisi yang mencoba memaksa masuk ke apartemennya. Menyadari dirinya dalam ancaman, Jose mengamankan barang-barang penting dan kabur lewat jendela. Para petugas terus melakukan pengejaran sampai pada titik Jose terdesak. Detik-detik sebelum dibawanya oleh petugas, Jose melemparkan sesuatu dan tepat mendarat di mobil pengangkut sampah. Jose pun akhirnya pasrah dan mobil sampah pun mengakhiri perjalanannya dan membuang isi dari bak truk di tempat pembuangan sampah akhir. Mengais sampah untuk mencari barang rongsokan sudah menjadi pekerjaan warga yang hidup di sekitar tempat pembuangan sampah akhir. Memotret dua bocah yang bertahan hidup dengan memulung di tengah gunungan sampah, menemukan dompet sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi kali ini bocah bernama Rafael ini mendapati dompetnya yang berisi, kemudian memanggil kawannya yang bernama Gardo untuk mengecek lebih detail temuannya. Chama uma parada pra mais aí, mano. O quê? Vou pra nós, né? O quê? Sente cheiro da marola. Que isso? Toda hora? Aí. Aí, joga isso fora aí. Ficando maluco. Joga isso fora aí. Setelah membagi isi dari dompet itu, Gardo beranjak pergi dan Rafael masih mengamati isian dari dompet itu. José. Fala, o que tinha na carteira? Berbeda situasi dengan Jose Angelo, dia menjadi pelampiasan petugas polisi yang kecewa karena Jose telah membuang satu data rahasia yang berhubungan dengan seorang politisi yang bernama Santos. Dan jika data-data tersebut sampai terungkap, maka akan terjadi kiamat bagi semua orang yang terlibat dengan permainan kotornya politisi yang doyan suap sana-sini. Santos pun meminta jajaran kepolisian untuk mencari dompet tersebut. Alguém perdeu no lixão, aí estão procurando. Recompensa por ela? R$1.000. Kedatangan para aparat kepolisian untuk mencari dompet membuat Rafael semakin tertantang dan penasaran dengan misteri di dalam dompet itu. Aparat mengumpulkan para pemulung dan akan memberikan hadiah jika menemukan dompet yang mereka cari. Kapten Federico menghampiri Gardo yang tengah asik berjemur, meskipun mendapat tawaran khusus dengan sejumlah uang yang sangat besar dan hampir menggoyahkan iman mereka, tetapi bocah-bocah tersebut memilih untuk mencari jawaban dari teka-teki di dalam dompet itu. Eu não acredito nele, não confio nele. Rafael, tá indo aonde, cara? Ô, Rato. Pô, mas tá querendo enganar vagabundo? Mete pra da minha casa. Di malam harinya, Rafael berniat mengamankan dompet itu ke satu tempat yang dianggap tidak layak untuk ditempati. Mereka menemui manusia gorong-gorong yang bernama Rato. Kepenasaranan Rafael mendapatkan titik terang dari Rato yang memiliki pengetahuan di atas mereka berdua yang dilanjutkan dengan petualangan mencari jawaban dari teka-teki itu. Pô, tá cheio de guarda aí, cara. Resolve. Solta, solta! Mereka mengatur siasat karena harus aman dari pantauan polisi stasiun
Merasa cocok dengan penampilannya, Gardo memberanikan diri berperan sebagai pengalih perhatian. Rupanya usahanya membuahkan hasil karena Rato dan Rafael bisa menemukan apa yang mereka cari. Pô, só um envelope. Bora, vai. Meskipun di luar harapan mereka, tetapi sepucuk surat dari dalam loker semakin menambah kepenasaranan mereka. Singkat cerita, mereka bertiga menyelinap ke ruang pastor untuk berselancar mengumpulkan informasi tentang orang yang dimaksud oleh Jose Angelo. Sementara itu, Rato berperan untuk mengalihkan perhatian Pastor Juilliard dan relawan dari Amerika bernama Olivia. Di sisi lain, Kapten Federico dan pasukannya memantau dan mencari keberadaan Gardo dan Rafael. Mangkirnya Gardo dan Rafael dari tempat kerja memperkuat dugaan bahwa bocah itulah yang menemukannya. Bahkan, dianggap telah memahami apa yang ada di dalam dompet itu. Paga meus R$2, cara, tá jogando no meu flip. Mas até que esse jogo aqui é na moral, mano. Tu devolve a carteira, a gente vai lá e compra. Deixa eu pensar. Hal yang mereka jumpai adalah sesuatu yang menantang, apalagi mereka menemukan sosok yang tertulis di dalam secari kertas itu. Kemudian mereka berkumpul di base camp bawah tanah sambil membahas langkah-langkah yang akan ditempuh esok hari. 20 dias a gente recupera. Pô, tá vendo aqui que eu tô quase ganhando? Rafael! Bermaksud untuk bersantuy sambil giliran main game watch, mereka melanjutkan obrolan di atas permukaan tanah. Saking asiknya Gardo bermain game watch, malam itu menjadi mimpi buruk bagi Rafael karena petugas polisi menciduk dirinya. Rupanya Kapten Rico menugaskan polisi patroli menangkap Rafael untuk dimintai keterangan. Hal ini membuat Gardo panik. Kemudian bersama Rato mendatangi Pastor Juli untuk meminta pertolongan. Di saat yang sama, Rato melihat asisten Pastor Juli yang saat itu tengah membereskan uang. Gardo memaksa Pastor Juli untuk bangun. Yang singkat cerita, Pastor Juli dan Gardo menuju kantor polsek setempat dan meminta Rafael untuk segera dibebaskan. Oi, senhor, estou procurando menino. Eu sei que ele está aqui. Seu nome Rafael Fernandes. Aqui é foto. não recebe menor aqui. Akan tetapi kehadiran pastor dianggap mengganggu kenyamanan istirahat para polisi yang sedang piket malam, sehingga pastor diusir dan pulang ke gereja, kemudian bermunajat pada Tuhan untuk keselamatan Rafael. Don't waste your life fighting battles that make you bitter or make you dead. Sementara itu, Rafael berada dalam situasi yang sama persis dengan apa yang menimpa Jose Angelo di awal cerita. Kapten Federico menekan agar Rafael buka mulut, tetapi bocah itu memilih bungkam, sehingga Kapten Federico menyerahkan bocah itu pada bawahannya untuk dibereskan. Deus lhe proteja. Finaliza aí. Tetapi kedua polisi tersebut masih memiliki naluri yang baik, sehingga mereka tidak tega untuk melenyapkan bocah pemulung itu dan memilih meninggalkan bocah itu di keheningan malam menjelang subuh. Esoknya, para pekerja di tempat pembuangan sampah akhir dihebohkan dengan temuan bocah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Gardo dan Rato berlari menuju tempat perawatan, dan ternyata dia adalah Rafael yang hilang secara misterius. Enquanto dá tempo, mundo fica pouquinho melhor. Berangkat dari kejadian inilah, mereka memutuskan untuk menuntaskan petualangan dengan meminta bantuan Olivia. Rato menjelaskan kronologisnya secara detail, dari mulai dompet dan Jose Angelo, Santos Cawalcott yang doyan suap sana-sini, lalu Kapten Federico yang menganiaya Rafael. Sampailah mereka di titik yang membutuhkan keterlibatan Olivia dalam memecahkan misteri ini. We need you. My grandfather, very liar, is prisoner. Yeah. Mentira, a sujeira, tudo fica aí.
Gardo berperan menjadi cucu dari pengacara yang dijebloskan oleh Santos. Kemudian Rato dan Rafael mencoba merapat ke rumah Santos calon wali kota, berharap mendapatkan info yang bisa memperlancar perjalanan mereka. Memahami situasi yang dihadapi bocah-bocah asuhannya, Olivia merogoh kocek untuk merubah penampilan Gardo yang super kumuh dan dekil menjadi bersih dan glowing. Bertemu dengan sosok yang bernama Jefferson bukanlah hal yang mudah dan murah. Perjalanan Olivia layaknya masuk ke wahana wisata yang memiliki pungutan tiket berlapis. Sementara itu, Rato dan Rafael berhasil mendapatkan info dari petugas kebersihan di kediaman Santos. Bang Pedro menceritakan Jose Angelo berhasil mengamankan buku kecil catatan suap para pejabat pemerintah setempat. Sebagai pengusaha yang ambisius, Santos membutuhkan akses yang mudah, sehingga untuk teknisnya dia memberikan gratifikasi pada orang-orang penting demi tujuan besarnya, yaitu kursi jabatan wali kota. Hal ini membuat asistennya yang bernama Jose Angelo sudah ada di tingkat yang muak dan murka. Kehadiran Gardo membuat Jefferson bereaksi negatif, tetapi nama Jose Angelo membuat perubahan reaksi pada Jefferson. Kemudian Jefferson pun menceritakan perjalanannya hingga berada di dalam tahanan. Gardo menceritakan isi dari surat yang ditulis oleh Jose Angelo, dan cerdiknya Gardo menghafal isi dari surat itu dan dibacakan secara perlahan. Jefferson sangat paham akan maksud dan tujuan Jose Angelo, hingga dirinya tidak kuasa menahan air mata. Kemudian, Gardo juga menceritakan baris angka yang misterius, tetapi bagi Jefferson itu adalah bahasa komunikasi rahasianya dengan Jose Angelo, dan hanya kitab suci lah yang bisa menjawabnya. Acho que ele é meu neto. Preciso dar uma coisa para ela. Livro para o senhor, hoje está perigoso. Vou falar. Hoje está perigoso. We'll understand easily. Jefferson meminta kitab sucinya pada sipir penjara yang bernama Marco. Memanfaatkan situasi ini, Marco membuat kesepakatan dengan Gardo untuk kitab sucinya. Tentunya ada uang, ada barang. Di malam harinya, ketiga anak ini berkumpul di kediaman Olivia dan menceritakan kebutuhannya untuk esok hari. You want to make a film? You can tell me the story from the beginning and I'll film it. I don't like police. Sebagai bukti digital, Olivia membuat video pernyataan dari ketiga bocah ini. Mereka menjelaskan kronologi temuannya dan apa yang menimpa Rafael sampai di titik video ini direkam. Di saat yang sama, Santos meminta Kapten Federico untuk segera melenyapkan ketiga bocah itu dan membawa kembali uang dan buku catatan suapnya. Pagi. Bun. Tidak lama setelah itu, Rato melihat kedatangan pasukan polisi dan spontan saja mereka langsung kabur. Kemudian, kediaman Olivia didatangi oleh Kapten Rico yang kehadirannya membuat Olivia diam 1000 bahasa. Dan imbas dari kejadian ini, pemukiman pemulung menjadi korban kebrutalan orang-orang suruhan Santos. Mereka melampiaskan kekesalannya dengan membakar habis tempat tinggal para pemulung. Vamos buscar a Bíblia, cara. Vambora. Tetapi perjuangan harus tetap dilanjutkan. Gardo dan Rafael menuju stasiun kereta dan Rato memilih untuk ke penampungan, yaitu gerejanya Pastor Juliard. Karena terpaksa, Rato mengambil tabungan milik pastor untuk melakukan transaksi dengan sipir penjara bernama Marco. Sebagai bentuk komunikasi yang mewakili keterpaksaan, Rato menggambar Gabriel sedih dengan harapan sang pastor bisa memaklumi dan memahami situasinya. Ó, tu vai pegar a Bíblia, vai passar pro rato. Tá nem prestando atenção.
Vou repetir de novo. Vai passar por rato. Rato vai estar onde? Sebagai tindakan antisipatif, mereka menyusun rencana demi keamanan dan keselamatan bersama. Bukan tanpa alasan, karena uang $1.000 di tangan mereka adalah hal yang sangat mencurigakan, apalagi berpenampilan dekil dan kotor seperti itu. Pertemuan Gardo dan Jefferson sangat menyita perhatian, dan sampailah informasi ini kepada Santos. Alhasil, Marco ditugaskan untuk memancing anak itu dengan janji kitab suci yang harus dibeli dengan uang $1.000. Tetapi ketiga bocah ini tidak sebodoh yang Santos kira. Mereka sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Pertemuan Gardo dan Marco terjadi di sebuah kedai makan. Usai transaksi kitab suci, Marco bermaksud menangkap Gardo. Tetapi Gardo berhasil lolos dan terjadilah sedikit kekacauan yang melibatkan beberapa anggota kepolisian. Mereka terlalu lincah dan gesit untuk dikejar oleh para polisi yang lambat untuk bergerak akibat terlalu banyak makan uang yang tidak halal. Setelah menemukan satu tempat yang dianggap aman, upaya mereka adalah memecahkan misteri dari kitab suci yang baru mereka beli. Dá pra entender nada. Pô, tá maluco? Quer machucar, moleque? Pô. Vocês são os comédia, na moral. Cansei. Vou arranjar pra lá pra me comer. Tetapi logika tanpa logistik akan berubah menjadi anarkis. Itulah fase yang dihadapi Rafael karena lapar dan lelahnya perjalanan antara hidup dan mati. Gardo berinisiatif untuk mencari makanan, sementara Rato berinisiatif untuk memulai penelusuran angka-angka yang dicocokkan dengan kitab suci. Karena perbekalan mereka sudah habis, Gardo pun terpaksa mengais sisa-sisa makanan di tempat sampah, dan di saat yang sama ada seorang gadis yang menyaksikan bernama Betty. Nampaknya kasihan melihat ketimpangan yang terjadi. Di sisi lain mereka sedang berpesta, di sisi lain mengambil sisa-sisa makanan. Kemudian mereka dikejutkan dengan letusan kembang api, dan itu merupakan tanda kehadiran aparat kepolisian. E aí, novinho? Tá com fome? Tá procurando alguma coisa pra comer? Que é isso? Aí a polícia chegou, melhor tu vazar. Melihat Gardo ketakutan, Betty segera memberitahu jalan rahasia yang mustahil polisi mengejarnya. Rupanya polisi melakukan sweeping dan 3 bocah ini menjadi targetnya. Gardo berjuang untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya, sementara Rato dan Rafael berhasil menyusun semua teka-teki menjadi susunan angka. Dan susunan angka tersebut adalah urutan nomor telepon. Kemunculan Gardo membuat mereka berhamburan melarikan diri. Namun sayangnya jejak mereka di dinding menjadi bonus bagi Kapten Federico yang sedang memburu mereka. Pelarian Gardo mengarah ke tempat persembunyian Betty, kemudian mereka diselamatkan oleh sahabat-sahabatnya Betty yang benci terhadap institusi kepolisian yang sudah terinfeksi budaya suap dan korup. Sementara itu, persembunyian para bocah berhasil ditemukan dan sang kapten mendapatkan temuan yang menarik. Kapten Rico mengamati temuan anak buahnya yang berupa deretan angka dan masih menjadi misteri bagi dia. Di perjalanan, Rafael menemukan telepon umum dan segera menghubungi nomor yang dijawab oleh mesin otomatis divisi pemakaman umum kota Rio de Janeiro. Di saat yang sama pun, Kapten Federico melakukan hal yang sama. Tá maluco, cara? Já viu o tamanho disso daqui, cara? Setelah 3 bocah ini sampai ke pemakaman umum, Rafael membuka kembali petunjuk terakhir yang masih misteri. Di sisi lain, Kapten Federico pun melakukan pencarian dan berharap bisa menuntaskan semuanya sesegera mungkin. Bermodalkan kalender kecil yang sudah ditandai, Rafael menelusuri nomor-nomor
dan berakhir di kuburan bertingkat dengan nama Pia Angelo. Meskipun mendapat jawaban dari semua teka-teki itu, tetapi reaksi bingung dan heran karena ya kuburan. Vamos só conversar. Di tengah kebingungan dan keheranan itu, muncullah satu keanehan baru. Anak perempuan bernama Pia Angelo ternyata putri dari mendiang Jose Angelo yang diminta oleh mendiang ayahnya untuk bersembunyi di kuburan menunggu orang-orang baik menyelamatkannya. Tidak lama kemudian datanglah Gardo, tetapi kehadirannya di bawah tekanan Kapten Federico yang diam-diam mengikuti bocah ini. Menyadari situasi ini tidak baik, Pia Angelo kembali bersembunyi, sementara 3 bocah ini menuruti permintaan Kapten Federico dan membongkar makam yang bertuliskan Pia Angelo. E aí, já achou tudo? Onde é que tá? Bora, senhor. Vamos trabalhar. Mereka harus menerima kenyataan, perjuangannya selama ini berakhir di bawah ancaman polisi sampah yang memaksa mereka untuk menyerahkan hasil kerja kerasnya selama ini. Rupanya, isi dari peti mati kuburan atas nama Pia Angelo bukanlah seperti yang Raphael bayangkan. 3 kantung sampah berisi uang dan catatan suap menjadi jawaban dari semua misteri besar yang disembunyikan oleh mendiang Jose Angelo. Memanfaatkan situasi yang dianggap menguntungkan bagi dirinya, sang kapten menginformasikan temuannya pada Santos. Tentunya info yang diberikan telah mengalami proses editing. Melihat situasi ini, Pia Angelo mulai bereaksi dan menghadiahi Kapten Federico dengan batu marmer yang menghantam kepala sang kapten. Sats. Achei o livro. O dinheiro sumiu. Sehingga situasi menjadi berbalik, para bocah ini menguasai keadaan dan Kapten Rico hanya diam dan tertekan. Ya, ketiban batu marmer mah lumayan pusing lah. Rato, Raphael, Gardo, dan Pia Angelo berhasil membawa isi dari kuburan bertingkat itu, dan yang paling penting adalah buku catatan suap. Kemudian mereka kembali ke tempat pembuangan sampah akhir. Vamos pra casa. Bora. Rato yang merasa berdosa telah mengambil uang milik pastor, mengembalikannya dengan diberi bonus berkali-kali lipat yang tersimbolkan gambar Gabriel tersenyum. Beberapa saat kemudian, datanglah sang pastor dan mendapati gambar Gabriel yang tersenyum dan menemukan gepokan uang dan buku catatan transaksi yang isinya masih belum dia pahami. Sang pastor pun terhura melihat keadaan itu. Di sisi lain, Olivia kembali ke kamarnya dan menemukan hasil rekaman bocah-bocah yang membuat pernyataan tentang perjalanan mereka selama ini. Dan ini menjadi bukti digital yang kemudian rekaman ini diserahkan pada sang pastor sebagai bukti kebenaran. They were sad. Now they're happy. They said because it was right. Gardo dan Raphael pergi menuju bukit dan bersukacita menghujani tempat pembuangan sampah dengan 2 kantung uang yang entah berapa juta dolar yang dibuang untuk dibagikan secara random pada komunitas pemulung. Situasi riuhnya para pemulung yang sedang memanen hamparan uang, 3 bocah laki-laki plus 1 anak perempuan, segera pergi ke satu tempat yang menurut mereka anggap aman. Sementara itu, seluruh bukti kejahatan para politisi dan pejabat yang mempermainkan jabatan dengan menerima suap dan korupsi tersebar di media elektronik, dan 3 orang bocah menjadi pahlawan yang sangat berani mengungkap kasus suap dan korupsi. Kini mereka berempat memilih tinggal di satu pulau yang menyatu dengan para nelayan.
Serapat apapun menyimpan buah durian, cepat atau lambat wanginya akan tetap tercium. Dan mungkin itulah kalimat yang cocok dengan politisi Santos yang kelakuannya terekspos oleh bocah-bocah pemulung. Dan apresiasi setinggi-tingginya buat Jose Angelo yang berani mengambil resiko hingga hidupnya harus berakhir di tangan oknum polisi dan politisi berkelakuan sampah. Tetapi perjuangannya tidak terhenti dan bocah pemulunglah yang melanjutkan estafeta perjuangan Jose Angelo meskipun bermula dengan ketidaksengajaan. Keterbatasan tidak membuat mereka terhalangi langkahnya untuk berjuang mengungkap kejahatan. Bukan kemampuan yang menjadi modal utama, tetapi kemauanlah yang membuat kita memiliki modal kemampuan. Semoga mendapat insight dari film ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.